Hai kawan Catra, welcome back to our YouTube channel Jurnal Catra. Kali ini kita mau sharing informasi nih tentang Per 25 tahun 2018. Nah, untuk tahu lebih lanjut apa sih Per 25 tahun 2018? Nah, sebelum itu jangan lupa ya untuk selalu like, subscribe, share, dan klik tombol lonceng agar kawan Catra selalu update informasi dari kami. Happy watching! Per 25 merupakan peraturan yang mengatur tentang persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B. Keberadaan P3B ini sendiri bertujuan agar wajib pajak yang melakukan transaksi lintas negara tidak dikenakan atau dipungut pajak dua kali. Nah, hal ini untuk kebaikan wajib pajak sendiri. Di Indonesia sendiri, untuk memanfaatkan tarif ini, bagi wajib pajak luar negeri yang bertransaksi dengan kawan Catra perlu mengisi yang namanya surat keterangan domisili yang tertera dalam form DGT. Kawan Catra penasaran kan bagaimana cara mengisi dan apa sih itu yang namanya form DGT? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Seperti yang telah dijelaskan tadi, P3B adalah suatu perjanjian antara dua negara untuk melakukan penghindaran pajak berganda. Indonesia sendiri telah melakukan perjanjian P3B dengan kurang lebih beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan beberapa negara lainnya. Agar wajib pajak luar negeri yang bertransaksi dengan wajib pajak dalam negeri dapat memanfaatkan P3B, maka harus mengisi yang namanya surat keterangan domisili yang tertera di dalam form DGT yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Form DGT harus diisi secara benar, lengkap, dan jelas. Kemudian, ditandatangani oleh wajib pajak luar negeri. Setelah itu, harus disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal wajib pajak luar negeri, atau dengan mengisi Certificate of Residence. Selain itu, WP luar negeri harus melakukan pernyataan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B. Dan informasi terakhir adalah P3B ini hanya dapat dilakukan atau dimanfaatkan paling lama selama 12 bulan. Form DGT yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas 7 bagian atau 7 part. Untuk wajib pajak luar negeri yang berstatus orang pribadi harus mengisi part 1, part 4, dan part 7. Kemudian, untuk wajib pajak luar negeri yang berstatus sebagai non-individual atau badan, harus mengisi part 1, part 5, part 6, dan part 7. Pada bagian atau part 1 dari form DGT, wajib pajak luar negeri harus mengisi yang pertama, tax ID number, yang kedua, nama, yang ketiga, alamat lengkap, yang keempat, asal negara, yang kelima, kontak number, dan yang keenam adalah email dari perusahaan luar negeri tersebut. Pada part kedua, perusahaan luar negeri harus mengisi pada nomor 7 dan 12 dengan nama negara tempat penerima pendapatan terdaftar sebagai WP penduduk. Pada nomor 8 dengan mengisi bulan awal tahun kalender yang akan dicakup. Pada nomor 9 diisi dengan tahun kalender awal dari pendapatan diterima untuk ditanggung. Pada nomor 10 diisi dengan bulan akhir tahun kalender yang akan dicakup, maksimal 12 bulan dari bulan awal. Nomor 11 diisi dengan tahun kalender akhir dari pendapatan yang diterima untuk ditanggung. Nomor 13 dan nomor 14 diisi dengan tanda tangan otoritas kompeten atau perwakilannya beserta posisi atau jabatan yang bersangkutan. Nomor 15 diisi dengan tanggal ketika formulir ditandatangani. Dan nomor 16 diisi dengan alamat kantor, otoritas, kompeten, atau perwakilan resmi. Nah, part 2 ini dapat diganti atau ditukar dengan mengisi yang namanya Certificate of Domicile atau Certificate of Residence, yang lebih dikenal dengan COD atau COR. Part 3 khusus diisi oleh apabila wajib pajak luar negeri tersebut berupa bank institution atau pension fund. Kemudian di part 4 harus diisi oleh wajib pajak luar negeri yang berstatus sebagai individual atau orang pribadi, di mana
pada poin 1 atau nomor 21 diisi dengan tempat dan tanggal lahir penerima pendapatan. Pada nomor 22 dicentang kotak yang sesuai dengan fakta atau keadaan penggugat. Pada poin 23 diisi dengan mencentang kotak yang sesuai. Apakah Anda bertindak sebagai perantara atau agen atau tidak? Pada poin 24 diisi dengan centang kotak yang sesuai, yaitu apakah individual tersebut memiliki permanent home di Indonesia atau tidak. Kemudian pada poin 25 diisi dengan nama negara tempat Anda biasanya tinggal. Kemudian nomor 26 dicentang kotak yang sesuai. Apakah pernah tinggal di Indonesia? Harap mengisi periode tinggal Anda selama di Indonesia. Kemudian pada nomor 27, silakan dicentang dengan kotak yang sesuai. Apabila Anda memiliki kantor atau tidak di Indonesia. Pada part 5 form DGT, pada poin 28, diisi dengan bulan awal tahun kalender yang akan dicakup. Pada poin 29, silakan isi negara tempat entitas dikendalikan atau di mana manajemen berada. Pada poin 30, silakan diisi dengan alamat kantor pusat entitas tersebut. Pada poin 31, silakan diisi alamat cabang, kantor, atau tempat usaha lainnya dari entitas tersebut yang berlokasi di Indonesia, apabila ada. Pada poin 32-38, silakan dicentang kotak yang sesuai dengan fakta dan keadaan dari penerima pendapatan atau entitas luar negeri tersebut. Selanjutnya, pada saat mengisi part 6 form DGT, pada poin 39-43, silakan dicentang kotak yang sesuai dengan fakta atau keadaan penggugat. Pada poin 44, silakan dicentang kotak jika penerima pendapatan adalah individu. Sementara pada poin 45, silakan dicentang apabila penerima pendapatan adalah bukan individu atau badan. Pada poin 46, penerima pendapatan atau individu yang berwenang menandatangani untuk menerima pendapatan harus menandatangani formulir ini. Pada poin 47, silakan diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan tersebut. Pada poin 48, silakan diisi dengan kapasitas penerima pendapatan atau individu yang berwenang menandatangani untuk menerima pendapatan yang menandatangani formulir ini. Sebagai catatan, ketika mengisi part 4 pada form DGT, maka pada poin 22 dan poin 23 harus diisi dengan pilihan no. Kemudian pada poin 24, poin 26, dan poin 27 harus dipilih dengan isian yes. Apabila tidak dengan isian tersebut, maka form DGT tersebut akan ditolak atau tidak dapat memanfaatkan tarif P3B. Kemudian pada part 5, pada poin 32, 33, 34, 35, 36, dan 37 harus memilih pilihan yes. Dan pada poin 38 harus memilih pilihan no. Apabila tidak sesuai dengan pilihan tersebut, maka form DGT tersebut akan ditolak atau tidak dapat memanfaatkan tarif DGT. Dan pada part 6, pilihannya adalah pada poin 39, pilihannya no, poin 40, 41, dan 42 yes, dan poin 43 no. Apabila tidak sesuai dengan pilihan tersebut, maka form DGT tersebut akan ditolak atau tidak dapat memanfaatkan tarif P3B. Nah, setelah form DGT selesai diisi, kemudian wajib pajak luar negeri telah memberikan form DGT tersebut kepada kawan catra. Kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh kawan catra? Tentu saja, langkah berikutnya adalah melaporkan form DGT tersebut ke aplikasi yang ada dalam DJP online yang bernama ESKD. Penasaran kan gimana cara melaporkannya? Yuk kita simak ke video berikutnya. Untuk melaporkan form DGT ke dalam ESKD, kawan catra perlu masuk ke akun DJP online kawan catra. Setelah masuk ke halaman home, pilihlah menu layanan. Setelah itu, pilih menu ESKD. Setelah masuk ke dalam menu ESKD, kawan catra silakan memilih Create New yang berada di bawah List of the Certificate of Domicile of Non-Resident Taxpayers.
Setelah itu kawan catra harus memilih apakah teks subjek yang menjadi lawan transaksi kawan catra merupakan bank institution, individual, non-individual, atau other institution. Dalam kasus ini, saya akan berasumsi bahwa kawan catra bertransaksi dengan non-individual. Maka kita akan memilih non-individual. Lalu klik next. Setelah itu, silakan isi teks ID number, name dari wajib pajak luar negeri yang bertransaksi dengan kawan catra, alamat dari wajib pajak luar negeri tersebut, kemudian country atau asal negara dari wajib pajak luar negeri tersebut, kontak number, dan email dari wajib pajak luar negeri tersebut. Lalu klik next. Kemudian pada part 2, silakan diisi dengan periode pemanfaatan form DGT tersebut. Contohnya adalah dari bulan 1 tahun 2020 sampai dengan bulan 12 tahun 2020. Jangan lupa bahwa periode ini hanya maksimal selama 12 bulan. Kemudian, silakan diisi place of signing atau tempat penandatanganan part 2 tersebut. Kemudian, date of signing atau waktu penandatanganan part 2 tersebut. Kemudian, competent authority atau otoritas pajak yang berada di wilayah dari wajib pajak luar negeri tersebut. Dan capacity atau destination of signatory yang merupakan jabatan dari competent authority di wilayah dari wajib pajak luar negeri tersebut. Kemudian, klik next. Dalam hal ini karena saya mengasumsikan bahwa kawan catra bertransaksi dengan wajib pajak luar negeri yang berupa badan atau non-individual, maka kawan catra akan langsung masuk ke dalam part 5. Di sini kawan catra harus mengisi address of head office dari wajib pajak luar negeri tersebut. Kemudian nomor 4 diisi dengan address of branch, office, or other place of business in Indonesia apabila ada. Apabila tidak ada, silakan diisi dengan tanda strip. Lalu pilihlah pada poin 5 yes, poin 6 yes, poin 7 yes, poin 8 yes, poin 9 yes, poin 10 yes, dan poin 11 no agar dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Lalu pada part 6 silakan dipilih pada poin 1 no, pada poin 2 yes, poin 3 yes, poin 4 yes, dan poin 5 no agar dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada part 7 pilihlah poin this company is not Indonesian resident taxpayer and or not resident taxpayer of the country other than mentioned in part 1. Karena wajib pajak yang bertransaksi dengan kawan catra merupakan badan atau non-individual. Lalu pada place of signing diisi dengan tempat penandatanganan part 7 tersebut. Pada date of signing diisi dengan waktu penandatanganan part 7 tersebut. Pada income recipient diisi dengan name of signer atau orang yang bertanggung jawab pada wajib pajak luar negeri yang bertransaksi dengan kawan catra. Pada capacity or destination of signatory diisi dengan jabatan dari income recipient tersebut. Kemudian klik next. Pada kolom upload dokumen, silakan di choose file.
form DGT yang telah kawan Catra miliki, atau juga bisa ditambahkan dengan form COD apabila kawan Catra tidak mengisi pada part 2 form DGT. Setelah itu, klik Start Upload. Dan OK. Kemudian Next. Dan klik pernyataan yang ada di dalam kolom Declaration by Debit Holding Agent. Lalu apabila sudah diklik centang pada kolom pernyataan tersebut, kawan Catra bisa mengklik Submit. Sesudah itu kawan Catra akan kembali ke halaman Home. Kawan Catra perlu masuk lagi ke dalam ESKD. Dan kawan Catra bisa menemukan, setelah selesai melakukan submit, kawan Catra dapat melihat bukti lapor dari form DGT yang telah kawan Catra submit pada list of the certificate of domicile of non-resident taxpayers. Kawan Catra bisa mengklik pada kolom action dengan download recipient. Nah, inilah bentuk dari bukti lapor ESKD setelah kawan Catra melakukan submit form DGT. Bukti lapor ini harus dilampirkan pada eBupot ketika kawan Catra melaporkan PPh 23 dan 26 pada aplikasi eBupot, agar kawan Catra dapat memanfaatkan tarif sesuai dengan ketentuan P3B. Nah, sekian dulu ya sharing informasi dari kita. Jika masih ada pertanyaan, kawan Catra dapat menyampaikannya di kolom komentar video ini. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar kawan Catra selalu memperoleh informasi terupdate dari channel Jurnal Catra. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Salam maju untuk kita semua.